Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada acara Renungan Malam hari Senin tanggal 6 September tahun 2021. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan kasih-Mu sehingga kami boleh menjalani kehidupan di hari ini. Dan kasih-Mu telah kami rasakan begitu indah sehingga kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada malam ini kami hendak belajar tentang sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat menghayati, merenungkan, terlebih untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami pada saat ini, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam ini saya akan membacakan bagi kita semua firman Tuhan yang tercatat pada 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, pada umumnya orang tidak berbuat jahat kepada orang yang berlaku baik dan benar kepadanya. Tetapi tidak selalu demikian. Bisa terjadi sebaliknya. Perbuatan baik yang kita lakukan justru dibalas dengan perbuatan jahat sampai kita mengalami penderitaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Petrus menegaskan bila hal tersebut di atas tadi menimpa dalam hidup kita, kita sudah berbuat baik kepada seseorang, namun seseorang itu membalasnya dengan kejahatan, maka kita harus tetap melakukan yang benar. Penderitaan meski membuat fisik kita sakit, tetap akan membuat kita berbahagia. Mengapa? Karena kita sedang melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Petrus menekankan apabila kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita tentunya harus selalu memandang kepada Yesus Kristus. Ingat akan keteladanan yang diberikan Yesus Kristus di dalam kehidupannya saat itu. Misalnya, Yesus sangat menderita karena dosa-dosa kita. Yesus menderita meski Yesus benar. Yesus diperlakukan tidak adil meskipun Yesus sudah berlaku adil. Karena itu, kesediaan menderita ini pun seharusnya
menjadi karakter bagi orang-orang Kristen. Dengan meneladani Kristus, kita lebih siap meninggalkan cara hidup lama yang dikuasai hawa nafsu dan siap menanggung derita karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang untuk dapat menguduskan Kristus di dalam hidup kita, maka kita pun harus siap untuk menguduskan Kristus terlebih dahulu di dalam hati kita. Yesus Kristus tetap kita imani sebagai Tuhan dan penolong kita. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan komitmen dari nasihat Petrus terhadap kehidupan kita? Apakah kita siap untuk berkomitmen di dalam hidup kita sebagai orang Kristen agar kita tetap melakukan kebenaran? Sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk selalu hidup di dalam kebenaran Allah, meskipun memang risiko yang kita hadapi sangat berat. Saudara-saudara, kembali kepada kita. Bagaimana dengan kita? Siapkah untuk menghadapi segala sesuatu yang kita alami, meskipun risikonya atau akibatnya kita dapat hidup menderita? Percayalah, penderitaan yang kita hadapi yang disebabkan karena kebenaran yang kita lakukan, maka akan dapat menuai kebahagiaan di kelak kemudian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.